Subhanallah, saya punya cerita Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin pernah mendengar cerita tersebut. Saya diceritakan dan ceritanya hakiki. Waktu itu saya lagi dakwah di penjara di kota Dammam, Arab Saudi. Setiap hari Ahad kita punya kunjungan dakwah ke lapas, menemui bangsa kita masing-masing untuk mendakwahi mereka. Sebelum itu kita dengar ceramah dari seorang syekh di sana. Beliau menceritakan bahwasanya terkadang orang masuk penjara, jangan dianggap bahwa semua yang di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah. Terkadang orang masuk penjara gara-gara dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang anak di penjara gara-gara bapaknya berhutang dengan hutang yang begitu luar biasa. Hutangnya 600.000 real. Silahkan kali 2.500 dapat rupiah. 600.000 real. Kata sang anak, biarkan bapak saya keluar. Saya yang menggantikan bapak saya untuk masuk ke dalam penjara menebus hutang bapak saya. Kemudian ternyata bapaknya meninggal. Akhirnya yang dipenjara adalah sang anak. Dia bilang kepada pemilik hutang, pemilik piutang yang memberikan hutangnya kepada bapaknya, Pak, saya masih belum bisa bayar, tapi saya tidak ingin ruh bapak saya tertahan. Ini akan saya bicarakan nanti, ancaman-ancaman berat orang yang berhutang. Saya tidak ingin ruh bapak saya tertahan. Dan nanti ada perkataan Imam As-Suyuti, ada perkataan Imam Al-Iraqi, apa maksudnya ruh tertahan? Saya tidak ingin ruh bapak saya tertahan. Maka penjarakanlah saya. Di penjara. Jadi anak tersebut dipenjara bukan karena sebuah kriminal. Anak tersebut dipenjara karena ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ada yang seperti itu, Pak. Kunci surga, Pak, di tangan bakti kepada orang tua. Maka sungguh sangat tercela orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang memandang dengan pandangan tajam kepada orang tuanya, menunjuk dengan tunjukkan. Karena sebagian dai berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua, hanya mengingatkan tentang keutamaan bakti kepada orang tua. Adapun apa itu bakti, bagaimana cara berbakti, dan bagaimana sebenarnya orang yang durhaka, itu juga harus diberitahukan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh tadi cerita, orang tersebut akhirnya masuk ke dalam penjara. Di pengadilan sang hakim mengatakan, saya beri kamu waktu 2 bulan untuk mendapatkan 600.000 real. Kata sang anak tersebut, ya hakim, wahai hakim, saya bekerja 2 tahun cuma dapat 10.000 real. 2 bulan dapat apa saya? Makanya akhirnya sang hakim pun mengatakan, bekerja sana. Kerja, keluarlah dia bekerja selama 2 bulan. Dalam bekerja tersebut tidak lepas lisannya berzikir astagfirullah, astagfirullah, tidak lepas. Selama 2 bulan dia dapatkan berapa? 20.000 real. Yang 2 tahun tanpa istighfar dapat 10.000, yang 2 bulan dengan istighfar dapat berapa? 20.000 real. Keutamaan istighfar. Tidak heran ketika Al-Hasan Al-Basri ada orang yang mengadu kepada beliau, syaka ilaihi rajulun al-faqra faqala istaghfirillah. Ada seseorang yang mengadu tentang kefakiran, kata beliau, banyak-banyak istighfar. Buktikan itu baik-baik. Istighfar menambah rezeki. Istighfar memberkahi rezeki. Kemudian setelah bekerja 2 bulan di pengadilan lagi dia bilang kepada hakim, nih hasil saya 20.000 real. Ditambah dengan 30.000 yang pertama menjadi 30.000 real. 10.000 yang pertama menjadi 30.000 real. Kata hakim, jangan main-main. Hutang bapakmu tahu 600.000 real. Sekarang sisanya berapa berarti? 570.000 real. Kata sang anak tersebut, tidak mengapa, saya seumur hidup saya di sini, di penjara, asalkan ruh bapak saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqba'an. Jiwanya orang beriman, ruhnya orang beriman akan tertahan dengan sebab hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Anak ini paham betul bahwasanya ruh bapaknya tidak akan diterima. Saya akan jelaskan nanti maksudnya tertahan, maksudnya tidak terima. Tidak akan diterima oleh Allah, tertahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dilunasi hutang. Dan cara pelunasan adalah dengan dimasukkan anak tersebut. Tidak mengapa. Saya tidak usah mikirkan anak istri saya akan membayar hutang bapak saya agar ruh beliau diterima. Ya, bakti sepeninggal beliau. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berita tersebut tersebar di Arab Saudi. Dan kita tahu bahwa saya banyak saudagar-saudagar kaya yang sangat luar biasa di Arab Saudi. Dan di sini kita ambil pelajaran bahwasanya orang-orang kaya itu butuh perantara. Dalam artian, jadilah Anda orang-orang yang menjadi perantara orang kaya. Anda tidak kaya, tapi Anda punya kolega-kolega orang kaya yang bisa menyampaikan hajat kepentingan orang-orang miskin kepada orang kaya. Karena orang kaya matanya terbatas, tangannya terbatas, kakinya terbatas, pengetahuannya terbatas. Kadang mereka tidak tercela jika mereka tidak membantu si fulan, karena mereka tidak tahu. Maka yang tahu harus memberitahukan kepada orang yang kaya tadi. Dan ini adalah masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala dari pelaku kebaikan tersebut. Harus ada perantara-perantara. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, berita tersebar, ada anak, judul beritanya, dan itu masuk koran, ada anak masuk penjara gara-gara ingin berbakti kepada orang tuanya. Sebagian orang yang diluaskan rezekinya tergugah, mengatakan, berapa sisa hutangnya? Saya bayar semua. Di pengadilan terakhir anak tersebut mengatakan, sudahlah hakim, saya masuk penjara selamanya, seumur hidup saya, asalkan ruh bapak saya diterima. Tidak mengapa, asalkan bapak saya selamat. Dan tentu dia yakin bahwasanya kalau seandainya bapaknya selamat, itu bakti kepada orang tua itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Maka kemudian kata hakim, engkau bebas. Engkau bebas. Kata sang anak sambil terbata-bata, apa sebabnya bebas? Saya tidak ingin ruh bapak saya tertahan, wahai hakim. Engkau bebas, dikeluarkan cek sekitar 570.000 real oleh seorang saudagar kaya. Dan ini pembuktian. Pembuktian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya jalan keluar dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka.